Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita di podcast Media MPDI Bapak Pahlawan Usman, calon anggota Dewan Provinsi Lampung Dapil 4 dari Partai PKS. Selamat datang di MPDI, Pak. Salam. Ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk berbagi di MPD ini, yang mana gunanya adalah untuk mengedukasi masyarakat, membuka wawasan agar tidak salah memilih calon, dan juga memahami tentang apa yang akan dibawa oleh calon tersebut. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukan sekarang apa, Pak? Sekarang ya, karena tahapan sudah dimulai, Ya. kita sudah mulai proses sosialisasi sambil Sambil menunggu jadwal kampanye yang akan ditetapkan oleh penyelenggara. ya. Jadi ya biasa keliling-keliling Ya. sosialisasi dengan masyarakat. Sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Provinsi Lampung, pernah menjadi anggota Dewan sebelumnya? Iya, jadi di tahun 2009 itu masih bergabung dengan Pringsewu. Terus sempat mencalonkan diri di Dapil Pardasuka dan sekitarnya. Karena waktu Kecamatan Bulo masih gabung dengan Kabupaten Pringsewu. Dan alhamdulillah kemudian dalam penetapan kita mewakili masyarakat Pardasuka secara umum sebelum Bulo mekar. Ya. Pardasuka mekar jadi Kabupaten Pringsewu. Jadi kita menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tanggamus periode 2009-2019 di 2 periode di DPRD Kabupaten Tanggamus. Oh, 2 periode ya? 2 periode. 2 periode itu apa yang sudah diperbuat untuk Dapil Tanggamus waktu itu, tempat Bapak, yang sampai hari ini bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat? Iya. Jadi yang kalau sesuai dengan komisi saya kebetulan ditempatkan oleh partai di komisi 3, itu menangani bidang pembangunan infrastruktur. Hingga banyak ruas jalan yang terutama di Kecamatan Bulo dan Dapil 6 ini yang kita akses, kita advokasi sampai pada tahapan pelaksanaannya. Tetapi yang lebih dirasakan masyarakat sampai hari ini itu saya mengadvokasi BPJS gratis buat masyarakat di Kecamatan Bulo sebanyak 4.002 kepala keluarga di Dapil 6 ini. Dan alhamdulillah itu masih ada yang sudah aktif, ada yang dinonaktifkan karena ketentuan pemerintah itu dalam beberapa waktu itu akan ada evaluasi daripada BPJS itu sendiri. Jadi mungkin ada yang kemudian dinonaktifkan. Tapi pada prinsipnya bahwa program yang saya edukasi itu kemudian saya advokasi, alhamdulillah sampai hari ini ada yang tetap merasakan manfaatnya itu sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Nah, kemudian sudah 2 periode di DPRD Kabupaten Tanggamus, kan akan mencalonkan sebagai calon anggota Dewan Provinsi. Insya Allah menjadi calon anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 4. Dapil 4. Nah, apa yang memotivasi Bapak sehingga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Provinsi? Motivasi paling utama bahwa di lintas ruas kita, jalan kita ini salah satu yang menjadi saya dari dulu sudah menggaung-gaungkan ketika periode kedua bahwa, dan sudah saya sampaikan ke masyarakat meminta masukan bahwa untuk hal yang menjadi prioritas saya adalah terkait dengan jalan ruas provinsi yang ada di wilayah kita, dari ruas Simpang Sukamara sampai ke Cukubalang, bahkan sampai ke Kelumbayan Barat, Jatiringin Kelumbayan Barat. Karena kenapa memang sepertinya memang jalan yang ada di sini, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam ini yang merupakan ruas jalan provinsi, saya sih berpikirnya kalaulah kemudian pemerintah Provinsi Lampung secara sukarela meningkatkan statusnya menjadi jalan nasional, atau kemudian solusi yang kedua adalah ada perwakilan kita di Dapil ini yang kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung, kemudian fokus memperjuangkan ruas jalan yang ada ini. Jadi branding saya hari ini adalah bagaimana ruas jalan yang ada di Simpang Sukamara sampai dengan Margomuli atau Jatiringin di Kelumbayan itu tersentuh karena ini merupakan ruas jalan provinsi.
Kenapa? Kewenangannya ada di tingkat provinsi, sehingga dalam proses penganggarannya pun itu harus tetap melalui DPRD Provinsi Lampung. Gitu. Jadi saya fokus insya Allah ketika ini mendapatkan amanah dari masyarakat bahwa masyarakat memilih untuk menempatkan saya menjadi perwakilannya, maka akan saya maksimalkan untuk perjuangan menyelesaikan atau mengusulkan proses pembangunan jalan yang ada di ruas Sukamara Klumbayan gitu. Fokus terhadap infrastruktur Pak, jalan, kepada jalan. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan, kemudian bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan? Nah, tadi kan sudah menyinggung ya. Iya. Kemudian untuk meyakinkan masyarakat, ini pertanyaan untuk semua calon yang hadir di sini ya. Siap. Bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat di Tanggamus terkhusus ya, di Tanggamus terkhusus atau di Dapil 4, Dapil 6 ya, Dapil 6, Dapil 4 kalau yang di provinsi Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan masyarakat tersebut? Iya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita yang khususnya ada di Dapil 6 dari Bulog, Limau, Cukubala, Klumbayan dan Klumbayan Barat, bahwa sampai hari ini penetapan DCS satu-satunya putra yang ada di sini yang masuk dalam DCS adalah saya sendiri. Bahwa ada potensi suara kita 67.000 yang ada di Dapil 6 ini, kalau kita maksimalkan dalam rangka memiliki kemauan untuk mengangkat satu orang calon DPRD Provinsi Lampung, maka inilah saatnya. Kalau bahasa kita itu, kalau bukan sekarang kapan, kalau bukan kita siapa lagi. Dan itu harapan saya begitu kepada masyarakat kita yang ada di sini, bahwa mari kita lihat lebih jauh bahwa sesungguhnya politik yang kita laksanakan pada kontestasinya nanti itu betul-betul akan memperoleh para pemimpin yang betul-betul kita harapkan gitu, sehingga perjuangannya itu dapat memberikan manfaat buat masyarakat khusus di Dapil 6 ini. Contoh kasus yang saya sampaikan bahwa jalan ruas Provinsi Lampung kita yang ada di Tanjakan Gayo itu ada 3 titik yang longsor. Sudah hampir setahun tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung. Ini salah satu motivasi besar saya bahwa kalau ini masyarakat memberikan amanahnya, kepercayaannya kepada saya, mudah-mudahan akan saya perjuangkan itu, insya Allah. Ya. Kemudian untuk terakhir, Ya, pesan dan harapan terhadap masyarakat Provinsi Lampung di Dapil 4 ini, terus yang di Dapil 6 di Kabupaten Tanggamus, pesan dan harapan Bapak untuk pemilu di tahun 2024 mendatang. Ya, yang pertama bahwa secara jujur ya kita menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang baik, yang kita pahami secara jurdil itu adalah berangkat dari kesadaran kita selaku masyarakat dan bangsa. Artinya bahwa kita semua masyarakat, baik penyelenggara, siapapun itu punya kepentingan untuk bahwa meyakinkan, memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik dan aman. Karena kenapa? Output dari pemilu ini adalah dalam rangka memilih, memfilter pemimpin yang baik yang dalam kemudian pada akhirnya mereka bisa menjadi pelayan buat masyarakatnya. Artinya ini harapan masyarakat bahwa pemilu adalah di mana rakyat menentukan siapa yang akan diwakilkan oleh masyarakat kita untuk duduk di parlemen begitu. Jadi ayolah kita sama-sama untuk menjaga demokrasi yang lebih baik. Perbedaan pilihan, perbedaan partai politik itu menjadi sesuatu hal yang kita permasalahkan. Tetapi kewajiban kita adalah menjaga pemilu agar bisa berjalan dengan baik dan tentram. Amin. Amin. Baik, terima kasih sama-sama Pak Pahlawan Usman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di MPD ini. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat, terkhusus masyarakat Provinsi Lampung dan di Dapil 4, terkhusus Dapil 6 di Kabupaten Tanggamus. Besar harapan juga kepada calon-calon yang lain untuk bisa menyampaikan visi misi ataupun menyampaikan gagasannya sehingga masyarakat bisa memahami daripada tujuan calon yang akan dipilih oleh masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.